Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, eh, Perkenalkan kami dari kelompok F3 Praktikum APSI. Eh, Sebelumnya perkenalkan nama saya eh, M. Indra Raisar Sidki dengan NIM 122210164. Saya Salsabila Lukiana Aji dengan NIM 122210058. Saya Putri Amanda dengan NIM 122210101. Analisis sistem informasi pada UMKM Sambal Ngulek Gendis Deso. Jadi UMKM Sambal Ngulek ini merupakan usaha yang bergerak di bidang kuliner seperti membuat lele goreng, ayam penyet, ayam bakar, serta makanan lainnya. Eh, UMKM ini terletak di Jalan Dirgantara 3, Janti Catur Tunggal, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Dalam transaksi penjualannya, UMKM ini catatan transaksinya penjualan dan catatan bahan baku masih menggunakan sistem manual, di mana hanya mencatat penjualan di buku tulis. UMKM ini juga tidak memberikan nota penjualan setelah pembeli membayar pemakaian makanannya. Hal tersebut kurang efektif karena dapat mengakibatkan hilangnya bukti transaksi penjualan, terjadi kesalahan dalam perhitungan, serta habisnya stok bahan baku karena pelaku usaha tidak dapat mengontrol persalinan dengan baik. Berdasarkan gambaran di atas, sistem pencatatan penjualan pada UMKM Sambal Ngulek ini belum memiliki sistem informasi pencatatan transaksi dan pencatatan persediaan bahan baku yang memadai, sehingga ada potensi terjadi kesalahan pencatatan penjualan di UMKM ini masih besar. Oleh karena itu, diperlukan pengembangan pada sistem informasi penjualan untuk menciptakan sistem transaksi yang lebih optimal dalam meningkatkan omset dan menjamin tercapainya pengendalian internal yang lebih baik. Berikut merupakan program serta website-nya. Baik, karena pada kasus tersebut masih minim penggunaan teknologi untuk pencatatan transaksi dan persediaan, maka kami membuat sebuah program untuk menunjang kegiatan tersebut. Berikut adalah program yang telah kami buat. Nah, jadi pada program yang telah kami buat, kami membuat sebanyak 5 form dengan aktor yang berjumlah 4. Yang pertama, kami akan memasukkan terlebih dahulu aktor yang pertama, yaitu aktor pemilik dengan nomor ID, yaitu 50101, dengan username, yaitu Gendis, kemudian passwordnya yaitu 1234, dan bagiannya yaitu pemilik. Dan password ini bisa dilihat di sini. Dan kemudian klik login. Maka selanjutnya akan masuk ke dalam form selanjutnya, yaitu form stok bahan baku. Karena pemilik bisa mengecek stok bahan baku, maka masuk ke dalam form ini, yaitu di sini gunanya untuk mengecek stok bahan baku yang ada pada UMKM ini. Kemudian kita dapat melihat stoknya di sini. Nah, selanjutnya klik ini untuk lanjut ke form berikutnya. Form berikutnya yang dapat diakses oleh pemilik yaitu adalah form transaksi penjualan atau transaksi pembayaran. Jadi di sini pemilik dapat melihat transaksi yang dilakukan pada UMKM Sambal Ngulek ini untuk melihat pendapatan yang didapatkan oleh UMKM ini. Kemudian setelah itu klik selanjutnya untuk diarahkan ke form selanjutnya, yaitu adalah form harga menu. Jadi pada form ini pemilik dapat mengubah atau mengedit serta menghapus
menu-menu yang ada pada UMKM. Seperti misalnya, contohnya ketika ingin melakukan, yang pertama ingin melakukan input, misal menggunakan 7876, untuk menunya contohnya adalah eh, ikan bakar, dan harga menunya yaitu 15.000. Yaitu kita klik input. Coba di stop dulu, Ki. Nah, selanjutnya masuk ke dalam form harga menu. Di sini pemilik dapat melakukan input, update, serta menghapus daftar menu yang ada. Contohnya misal seperti pada kode 703, tertera menu paket ayam Fiat Crispy dengan harga menu 12.000. Jika pemilik ingin mengganti harga, maka diganti misalnya menjadi 14.000, kemudian klik update, maka edit data berhasil. Nah, kemudian data sudah terganti di sini. Dan jika misal ingin menghapus menunya, itu klik delete, maka data berhasil dihapus. Dan jika pemilik ingin mencari nama menu yang ada pada UMKM ini, maka dapat mengetik di sini, yaitu di search menu, misal dengan paket telur, maka akan muncul yaitu paket telur ceplok dan paket telur dadar. Oke, mungkin itu yang dapat diakses oleh pemilik. Maka selanjutnya masuk ke dalam form login lagi, maka akan saya masukkan data yang kedua, data aktor kedua, yaitu kasir dengan nomor ID 50102, dengan username-nya yaitu Ridwan, passwordnya 1235, dan bagiannya itu kasir. Klik login, kemudian akan menuju ke form transaksi pembayaran. Nah, di sini merupakan form dari transaksi pembayaran. Di sini kasir dapat melakukan perhitungan pembayaran. Misalnya contohnya kita menginput kodenya yaitu misal 7689, terus menunya yaitu kita dapat melihat menu di daftar menu sini. Ingin memasukkan paket rindu 1, maka harganya sudah muncul di sini, kemudian jumlahnya misalnya 2, kemudian kita hitung, maka total harganya sudah terjumlah di sini. Kemudian menggunakan metode pembayaran tunai, maka setelah itu klik input, maka data transaksi berhasil ditambahkan. Nah, ini adalah data yang sudah kita tambahkan tadi. Kemudian jika ingin melakukan update, yaitu maksudnya yang ini tadi yang sudah ditambahkan. Kemudian jika ingin melakukan update, klik ini, kemudian misal ingin mengubah pada jumlah, kemudian hitung, maka total harganya juga berubah, update, kemudian data berhasil diupdate. Nah, data yang tadi sudah di-update ya, jadi 30.000, kemudian jika ingin menghapus, klik ini, kemudian delete, maka data berhasil dihapus. Oke, kembali ke form login lagi. Yang ketiga, saya akan memasukkan aktor staf gudang, yaitu dengan nomor ID 50103, kemudian username-nya yaitu Amanda, dengan passwordnya yaitu 1236, dengan bagiannya staf gudang. Kemudian klik login, maka akan menuju pada form stok bahan baku, di mana pada staf gudang ini dia dapat mengakses stok bahan baku untuk dapat memantau serta memperbarui mengelola stok bahan baku yang ada pada UMKM. Nah, ini merupakan form dari stok bahan baku, jadi di sini staf gudang dapat melakukan pengolahan. Misalnya kita memasukkan data kode bahan bakunya, namanya, yaitu misal untuk bahan bakunya cabai merah, untuk jumlah bahan bakunya mungkin 3 kg, kemudian kita lakukan input, maka data stok berhasil ditambahkan.
Nah, ini adalah data stok yang sudah ditambahkan. Kemudian jika ingin melakukan update, klik ini, kemudian misalnya ingin mengubah pada jumlah bahan baku, 4 kg, klik update. Nah, data sudah berubah jadi 4 kg, kemudian jika ingin menghapus, klik ini, kemudian klik delete, maka data berhasil dihapus. Nah, selanjutnya, staf gudang setelah dapat mengakses form stok bahan baku, dapat mengakses juga form pemesanan bahan baku. Pemesanan bahan baku, jadi di sini staf gudang melakukan pemesanan bahan baku kepada supplier. Di sini kita masukkan kodenya yaitu 8999, nama bahan bakunya. Kita bisa lihat di sini untuk garam, maka akan muncul harga garam pada text box ini. Kemudian jika kita masukkan jumlahnya 2 satuannya, untuk satuannya yaitu 500 gram. Jadi membeli garam 500 gram sebanyak 2. Kita hitung maka akan muncul harganya 10.000. Kemudian kita lakukan input, kemudian data pesanan berhasil ditambahkan. Nah, data pesanan tadi sudah masuk di sini. Kemudian jika ingin melakukan update, maka klik ini, kemudian klik update. Maka, sebentar. Kemudian jika ingin mengupdate, misalnya kita ingin mengubah jumlahnya menjadi 3, kemudian kita hitung ulang, maka total harganya menjadi 15.000. Terus kita lakukan update, maka data berhasil diupdate. Nah, tadi datanya juga sudah diupdate jadi 3, kemudian total harganya menjadi 15.000. Ya, jadi 15.000. Nah, kemudian jika kita ingin menghapus, maka klik delete, data berhasil dihapus. Baik, selanjutnya kembali kepada form login. Nah, jadi saya akan memasukkan data aktor yang terakhir, yaitu juru masak, yaitu dengan nomor ID 50104, username-nya yaitu Mutia, password-nya 1237, kemudian bagiannya yaitu juru masak. Dengan klik login, maka akan diarahkan kepada form stok bahan baku. Karena di sini juru masak mengakses form stok bahan baku untuk dapat melihat stok apa saja yang masih tersedia di dalam UMKM tersebut untuk membuat suatu menu atau suatu makanan. Kemudian juru masak juga dapat memperbarui stok yang ada di sini. Misal pada nama bahan bakunya udang, dia dapat mengecek jumlah bahan baku yang ada. Kemudian juga bisa melakukan update juga, misal ingin mengganti jadi 2 kilo atau 3 kilo, update, maka data berhasil diupdate. Kemudian jika ingin menghapus juga bisa, kita klik delete, data berhasil dihapus. Nah, sekian itu dari program yang telah kami buat untuk UMKM Sambal Ngulek. Mungkin selanjutnya akan dijelaskan mengenai website yang telah kami buat oleh teman kami yaitu Lucky. Baik, selanjutnya adalah tampilan dari website Rumah Makan Sambil Melukis Desa. Ini yang pertama adalah pada section beranda, di mana pada section beranda ini merupakan tampilan selamat datang, dan di dalamnya ada button menu. Jika diklik, akan menuju ke section menu. Seperti itu. Selanjutnya ada section tentang kami, pada section beranda, ada button download aplikasi.
di mana akan mengarahkan pada drive aplikasi yang sudah dibuat, program aplikasi sambil ngulek gitu. Kemudian di back, selanjutnya ada section tentang kami, di mana pada section ini menjelaskan mengenai rumah makan sambil ngulek jenis Deso beserta keunggulannya, yaitu tempat makan nyaman, terdapat berbagai pilihan menu dan paket, serta harga yang sesuai dengan kantong pelajar. Itu. Kemudian ada section menu. Selanjutnya pada section menu menampilkan menu yang ada pada rumah makan sambil ngulek Gendis Deso yang terbagi menjadi beberapa pilihan, yaitu ada paket, menu masakan, menu lauk, dan menu sambal. Begitu. Selanjutnya ada section testimoni yang berisikan mengenai ulasan-ulasan dari pengunjung yang sudah merasakan berkunjung ke rumah makan. Selanjutnya ada section aplikasi. Nah, pada section aplikasi ini menunjukkan gambaran dari program aplikasi kami. Dapat dilihat lebih jelas lagi, ya. Di mana ada 5 form. Kemudian ada section galeri yang menunjukkan kondisi rumah makan sambil ngulek Gendis Deso. Ya, ini tampak depan. Selanjutnya ada section tim. Pada section ini menunjukkan kelompok kami, yaitu ada Amanda, mahasiswa TI21, Raisar, mahasiswa TI21, serta saya sendiri, Salsabila Luki, mahasiswa TI21, di mana jika diklik button Instagram, icon Instagram akan menunjukkan Instagramnya. Ya, itu. Selanjutnya ada section kontak yang menunjukkan lokasi maps dari sambil ngulek Gendis Deso. Kemudian ke bawah lagi. Ada jam buka, yaitu Senin sampai Sabtu jam 9 sampai jam 10 malam. Kemudian ada email serta nomor telepon. Selanjutnya di paling bawah itu ada bagian footer. Sekian pemaparan dari website yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kurangnya, kami mohon maaf. Selanjutnya saya kembalikan ke Raisa. Baik, sekian presentasi dari sistem informasi pada Sambal Ngulek Gendis Deso dari kami kelompok F3. Sebelum presentasi diakhiri, kami kelompok F3 ingin menyampaikan terima kasih atas atensi teman-teman selama kami presentasi dan memohon maaf jika ada kesalahan dalam penyampaian yang disengaja maupun tidak sengaja. Semoga materi ini dapat berguna bagi kita semua. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.